Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gula di warung dibeli Anyang. Halo semuanya, selamat datang di podcast Dialog Cerdas. Widih, namanya keren banget tuh Kak. BTW kita punya itu nggak sih nama penonton, nama buat penonton kita. Iya, apa ya kira-kira? Kepo nih Kak, chill dong. Namanya adalah Soun. Jadi, kepanjangannya apa tuh, Kak? Soun tuh sobat unik. Oh, sobat unik. Kirain soalnya tuh kayak yang di bakso tuh loh Kak, buat bihun. Beda dong, beda. Bukan buat Soun yang bakso itu. Oh, oke. Eh, Sebelum kita masuk ke obrolan, gimana kalau kita perkenalan dulu, Kak? Kan Boleh tuh, boleh. ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, pulangnya beli roti. Halo semuanya, nama aku Sakura Putri dari kelas 11-2. Salam kenal ya teman-teman. Dan aku Ababil Fawaz dari kelas 11-2 juga. Dan kita bakal nemenin kalian selama 20 menit ke depan di podcast kita ini. So, stay tune ya guys. Jangan Jangan lupa lupa like, like, comment, comment, share, share, and and subscribe. subscribe. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Apa senang, sedih, atau gimana? Atau stres gitu? Alhamdulillah baik banget dong. Oke. Oh iya, kita kan lagi di masa ujian ya akhir-akhir ini, alias PSAT, penilaian tematis akhir tahun. Nah, kira-kira tadi tuh kamu kerjaannya susah apa enggak sih? Apa kayak mudah banget gitu? Susahnya sih dikit ya, tapi sisanya banyak banget susahnya itu. Waduh, saya banyak apa susahnya guys katanya. Kamu kayak udah persiapan belajar nggak sih bro? Ngerjain ujian itu malamnya. Ya pasti ada ta. Kita siap-siap belajar buat ngerjain ujian besok kan, wajib belajar juga. Iya sih. Nah, walaupun kita masih ada di masa ujian kayak gini, kita harus tetap semangat ya. Terus eh, kalau apa kemarin kan cuacanya lagi hujan juga nih. Kak. Iya nih lagi hujan, panas juga. Iya, terus kayak banyak kena penyakit gitu nggak sih biasanya? Iya bener banget, karena cuaca kayak gini kan kayak rawan terkena penyakit gitu ya, kayak penyakit ya panas, batuk, pilek, radang juga lagi musim sekarang. Iya, betul banget. Sobat Uni di rumah jangan lupa buat jaga kesehatan ya. Ya betul banget tuh guys. Sobat unik di rumah tuh harus banyak minum air putih biar nggak gampang sakit juga. Jangan banyak-banyak minum es. Terus gitu, aku mau nanya nih Kak, tentang kamu senang nggak sih sekolah di Sunda ini? Kayak suka dukanya tuh apa aja? Kalau sekolah di Sumambra sih untuk sekolah ya banyak sukanya ya. Karena kan kita kan banyak teman baru, guru-guru baru. Ya, Ya betul banyak banget. sukanya lah. Kalau dukanya tuh ya kayak biasanya kayak pelajaran yang kita kurang pahami gitu ya. Jadi susah untuk dipelajari. Iya sih. Dan kalau kakak gimana? Sekolah di Sumambra juga nih. Gimana? Ada suka dukanya nggak? Suka dukanya tuh jelas ada ya. Sukanya tuh kayak eh gini tuh aku nambah banyak teman, nambah banyak teman gitu. Terus habis itu ikut-ikut ekstrakurikuler juga kan. Hmm. Terus kerjanya juga asik kok. Terus habis itu dukanya itu ya tentang tugas-tugas juga sih. Karena kan kita juga tugasnya banyak. Terus kurikulumnya kan udah beda juga Ya gitu. kurikulumnya kan baru juga itu Iya, kurikulum. kurikulum merdeka. Oh ya sekarang ini kan udah mau mendekati ini ya penerimaan peserta didik baru ya. Iya, Kita juga udah mau naik kelas 12 nih. bener banget ya. Ngomong-ngomong soal PPDB nih, kira-kira kamu punya pengalaman nggak sih dulu pas PPDB mau ke jenjang SMA? Dengar-dengar kamu tuh juga dulu ketolak nggak sih dari jalur zonasi? Bener banget. Apalagi tuh aku dulu tuh ikut jalur zonasi tuh sedikit kesel ya. Soalnya kan gagal masuk ke SMA yang kita inginkan, Iya, kita tuju. Soalnya rumahku tuh ternyata tuh nggak masuk
radius zonasinya itu. Iya sih, sama aku juga dulu nggak masuk di SMA negeri favorit deket rumahku loh padahal. Padahal tuh jaraknya tuh deket banget dari rumahku bahkan kecamatan tapi ternyata nggak masuk. Pak itu kesel banget sih. Iya sih, dan juga sistem zonasi ini kan baru banget nggak sih buat kita nih, kayak apalagi kita kemarin kan waktu masih ada bau-bau pandemi COVID gitu ya. Jadi kita nih masih belum paham banget soal sistem zonasi ini. Nah, kebetulan banget nih guys, kita bakalan bahas bareng tentang sistem zonasi di podcast ini. Bener banget. Nah, kita bakalan kupas semua tentang apa itu sistem zonasi dan segala bentuk pandangan dari pro dan kontra terhadap sistem ini. Nah, oke, di sini aku bakal jelasin apa sih itu sistem zonasi. Boleh tidak Nah, dijelasin? menurut Irama Diana tahun 2022 di jurnalnya yang berjudul Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya Terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan, sistem zonasi ini sendiri adalah suatu sistem di mana sekolah itu harus menerima peserta didik yang memiliki radius tempat tinggal terdekat dengan sekolah. Nah, sistem zonasi ini diterapkan sejak adanya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Dan kemudian seluruh sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah itu wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Nah, kebijakan penerimaan peserta didik baru ini itu pada prinsipnya adalah untuk mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemerataan mutu pendidikan. Mengingat pentingnya kebijakan tersebut, maka disusunlah peraturan penerimaan peserta didik baru atau biasa disebut penerimaan peserta didik baru zonasi. Saya akan lanjutkan ya guys ya. Peraturan penerimaan peserta didik baru memberi konsekuensi jangka panjang bahwa zonasi pendidikan akan membuahkan seluruh sekolah memiliki kedudukan, peran, serta fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik. Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru ini mengatur sekolah negeri memiliki pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah tersebut. Paling sedikit itu 90%. Berasal dari total jumlah holistik siswa yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah situ. Daya rombongan belajar pada setiap sekolah juga itu. Tetapi demikian, sekolah dapat menerima peserta didik di luar zona terdekat itu hanya 10% ya. Sedikit banget ya berarti. Ya, karena alasan prestasi itu 5% dan 5%-nya lagi itu kayak pemindahan domisili orang tua itu. Jadi gitu. Eh, nah, sekarang nih, aku pengen tahu pendapat kamu tentang sistem zonasi ini tuh gimana sih? Kayak pendapatmu. Kalau menurutku sih sistem zonasi ini membantu banget ya kan, ide yang sangat bagus dari Mm-mm. pemerintah. Karena di sistem ini tuh meratakan pendidikan di setiap wilayah-wilayah tersebut dan juga kayak meningkatkan kualitas-kualitas di setiap wilayah itu. Sistem zonasi ini juga membantu apa ya, Kak? Membantu masyarakat-masyarakat kecil loh, Kak. Karena kan Ya, kenapa tuh? sekolah kan menjadi lebih dekat karena kan pasti ada di Lingkup lingkungannya itu, di sekitar lingkup gitu ya. sekitar zona tersebut. Jadi kayak apa namanya? Biaya transportasi itu nggak terlalu banyak juga. Karena itu Hmm, di setiap wilayah sekarang sudah mendapatkan akses pendidikan yang adil karena adanya sistem zonasi ini. iya Nah, sih. sekarang juga udah nggak ada lagi tuh embel-embel sekolah
favorit. Karena kan sekarang karena sistem ini tuh semuanya itu menjadi rata gitu loh, nggak ada lagi yang benar-benar sistem favorit gitu. Itu Jadi kan udah nggak ada diskriminasi sekolah lagi gitu nggak ya. ada, udah sama rata sekarang. Iya, iya. Eh, tapi bagi sebagian orang nih, itu memiliki pendapat yang frontal terhadap sistem ini. Mereka tuh kayak nggak setuju sama sistem ini. Soalnya mereka itu berpandangan bahwa sistem ini tuh mempersulit akses buat masuk ke sekolah favorit yang para peserta didik baru inginkan gitu. Secara ya, aku tuh juga eh, korban dari zonasi ini Donasi ya. tersebut ya. Terus habis itu kayak pengukuran jaraknya tuh kayak nggak adil gitu loh Kak. Masa rumahku yang deket aja jauh, jadi kayak jauh gitu loh radiusnya dari sekolah ini. Jadi kayak ngerasa nggak adil lah sistem ini. Terus juga merugikan bagi nilai-nilai siswa-siswi yang tinggi-tinggi, yang punya prestasi itu kalah sama yang eh, masuk jalur donasi ini gitu. Terus juga mutu sekolah itu bisa menurun loh Kak dengan adanya sistem ini. Soalnya kan eh, murid-murid itu semuanya tuh ditampung kan yang donasi ini. Kamu masuk ke sekolah itu, terus habis itu kan yang berprestasi prestasi jadi kayak kurang gitu. Akhirnya mutu sekolah itu menurun. Terus siswa-siswi yang nggak keterima di SMA negeri favorit itu kan jadi masuk ke SMA terdekat dari rumah mereka yang kualitasnya tuh ya tidak sebagus yang ada di favorit-favorit yang di tengah kota gitu. Jadi itu sih menurut pandanganku sendiri dari sistem ini. Bener juga sih, merugikan ya. Iya, betul. Nah, BTW kemarin nih aku habis baca jurnal tentang sistem zonasi ini nih, Iya, yang juga jadi pandanganku tuh jadi pro. Menurut Pradewi tahun 2019 dalam jurnalnya yang berjudul Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan mampu meratakan kualitas sekolah. Nah, iya, hal ini tidak lepas dari variasi input siswa yang diterima oleh sekolah. Siswa yang hmm, diterima lebih variatif karena sekolah hanya menerima siswa yang berasal dari zona-zona terdekat tadi. Sehingga ya, mau tidak mau, bagaimanapun keadaan siswa, asalkan ia berada di daerah zona-zona sekolah tersebut. Hal tersebut tuh kayak menyiratkan bahwa yang dimaksud perataan kualitas sekolah melalui dua hal. apa sih Pak? Hmm, Hal yang pertama tuh setiap sekolah memiliki kesempatan untuk memperoleh input siswa yang unggul. hmm, Hal yang kedua, dengan variasi siswa yang dihasilkan, maka dapat menghilangkan label sekolah favorit yang selama ini menjadi pengkastaan dalam dunia pendidikan itu, Kak. Oh, ini tadi yang kayak masuk ke diskriminasi sekolah yang tadi Iya, ya, udah nggak ada jadinya udah lagi nggak ya ada lagi berarti. karena adanya sistem zonasi Oh, ini. gitu. Nah, kalau aku nih juga nemu kemarin jurnal yang memiliki perspektif pro yang sama dengan pendapatku tadi nih. Jadi, menurut Budi, tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi, dengan adanya sistem zonasi ini dapat menyebabkan calon peserta didik yang bernilai tidak tinggi tidak dapat diterima di sekolah yang diinginkan karena berdomisili jauh dari sekolah tersebut, Kak. Terus habis itu calon peserta didik juga merasa kesulitan untuk masuk ke sekolah terbaik mereka karena mereka tuh berada di zona yang berbeda, yang padat populasinya. Terus sehingga mereka terpaksa mendaftar ke sekolah di zona terdekat yang mutunya kurang baik. Nah, sebaliknya, banyak sekolah favorit yang berada di lokasi tidak padat penduduk sehingga tidak dapat memenuhi kuota. Di sisi lain, sekolah yang mengutamakan nilai juga mendapat protes dari masyarakat sekitar yang anaknya tersisihkan karena tidak dapat bersaing dengan calon peserta didik yang lainnya yang nilainya itu
yang lebih tinggi gitu loh Kak. Jadi kasihan juga sih sebenarnya. Nah, kalau buat sistem ini juga ada presentasinya loh buat kuotanya itu. Menurut Kava nih, tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi. Kebijakan PPDB pada prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan meratakan mutu pendidikan itu, Kak. Oh Mengingat gitu. pentingnya kebijakan tersebut, maka disusunlah peraturan PPDB zonasi ini. Peraturan Hmm, PPDB memberi konsekuensi jangka panjang bahwa zonasi pendidikan akan menjadikan semua sekolah itu memiliki kedudukan yang sama itu, peran dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik. Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius rumah mereka itu. jadi apa pengukuran jarak rumah ke sekolah itu ada hitungannya ya Kak? Dan Kirain kayak asal aja lihat di Google Maps gitu. kayak apa? Peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit tuh 90%, Kak. Paling sedikit itu. Berarti sebenarnya lumayan banyak ya. Tapi Banyak. kenapa kok kita nggak lolos gitu? Padahal kan deket ya. Iya, tapi ya Ya gimana lagi ya? gimana lagi, guys? Aturan pemerintah. Nah, Radius zona terdekat ini ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut, Kak. Jadi itu udah disiapkan pemerintah aslinya. gitu ya. Ya, rombongan belajar pada setiap sekolah, gitu. Namun presentasi paling banyak 5% dan paling banyak 5% itu tadi, Kak, buat anak yang berprestasi dan pemindahan domisili orang tua wali itu sendiri. Yang berprestasi itu malah lebih sedikit ya. Iya. Nah, aku juga nemu nih kasus kecurangan di dalam sistem zonasi. Jadi, menurut Ritonga tahun 2023 dalam situs kompas.id, permasalahan zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB itu menunjukkan kualitas semua sekolah itu belum merata, Pak. Nah, kecurangan dalam pendaftaran ini tuh dengan pemalsuan data kependudukan bisa diantisipasi dengan ketegasan aturan hingga pemerataan kualitas pendidikan. Pengamat kebijakan pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Cecep Darmawan, menyayangkan permasalahan terkait zonasi dalam PPDB masih saja terjadi. Sejumlah orang tua itu mencoba mengakali sistem ini dengan memindahkan anaknya, bahkan membuat kartu keluarga palsu. Orang banget. Iya, terus habis itu biar sekolah di sekolah itu. Nah, dari laporan aduan masyarakat nih terkait PPDB ini, yang masuk ke Dinas Pendidikan Jawa Barat, rata-rata permasalahan juga berasal dari zonasi ini, Kak. Jadi banyak kecurangan gitu loh di dalam sistem ini. Nah, aduan terkait zonasi ini juga ditunjukkan kepada pihak pemerintah kota dan kabupaten, serta di lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Jadi sekarang tuh banyak kak sebenarnya kalau kecurangannya kayak gini tuh pemalsuan data kartu keluarga Kartu itu loh keluarga itu terutama. sendiri. Iya, Parah banget sih ya. Kayak kasihan banget para siswa yang udah berjuang iya, untuk mendapatkan keadilan dari sistem zonasi ini sendiri loh. Tapi itu kayak malah jadi menjadi korban itu ya, dari betul. para pihak yang melakukan kecurangan itu. Parah banget sih itu. Terus eh, kasihan juga bagi yang siswa-siswa yang nilainya tinggi itu loh juga. Cuman dapat 5% Iya, kuota dari setiap sekolah itu. terus kena kecurangan tadi jadi macam ya Allah kasihan banget ya. Nah, jadi kesimpulannya tuh guys, diberlakukannya sistem zonasi ini tuh semata-mata cuma untuk mewujudkan harapan para wali siswa dan murid dalam layanan mendapatkan pendidikan yang merata. Penerapan sistem zonasi ini tuh juga masih banyak banget sebenarnya kekurangannya.
dari calon peserta didik sama wali siswanya itu yang gagap terhadap teknologi kan secara ya sistem ini tuh baru dan hukumnya tuh terus berubah-ubah gitu loh. Jadi masih bingung lah mereka. Tapi dengan demikian sistem zonasi ini sudah tidak ada lagi diskriminasi Kak di dalamnya serta kayak ketidakadilan karena semua mempunyai hak yang sama untuk masuk ke sekolah yang diinginkan itu. Dan juga Hmm. nih kita berharap pada pemerintah ya. Kita berharap kepada pemerintah selalu untuk membenahi dan memperjelas juknis atau juru teknis untuk pelaksanaan PPDB ini, terutama untuk jalur zonasi ini, dan langsung turun ke lapangan aja langsung untuk melihat situasi dan mensosialisasikan sistem Zonasi ini. ini Jadi tidak betul. ada lagi tuh Kak kayak sistem kecurangan-kecurangan yang kayak kakak tadi itu. Iya, betul banget. Jadi kita sebagai siswa dan siswi juga harus mentaati peraturan dari pemerintah ya guys. Dan jangan lupa buat selalu update perkembangan sistem PPDB ini, terutama jalur zonasi. Oke, sekian podcast kita hari ini. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and And subscribe. see you See you all. all. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.